Hello from Jakarta. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I'm Matthias Ho, Executive Director at the Lemena Institute. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam webinar internasional berjudul Membangun Saling Memahami Antara Muslim, Kristen, dan Yahudi sebagai Keluarga Abrahamik melalui Pendidikan, yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Lemena. Kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Lemena ingin menyapa dengan hormat Ibu Bapak sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Lebih dari 3.000 peserta dari sekitar 500 kota dan 29 negara mendaftar webinar hari ini. Respons yang antusias ini menunjukkan minat dan pentingnya tema yang kita bahas pada hari ini. Bagi Anda yang pernah mengikuti webinar Agama-Agama Abrahamik sebelumnya, senang sekali bisa berjumpa kembali. Kita sering mendengar bahwa pendidikan adalah kunci mengatasi intoleransi. Tapi tidak jarang di antara orang-orang terdidik, tetap kita jumpai Islamofobia, antisemitisme, atau segala macam fobia dan anti terhadap mereka yang berbeda. Apakah itu ras, agama, kepercayaan, dan lainnya. Bahkan ada saja yang atas nama agama, seseorang justru menggunakan kepandaiannya, menggunakan pendidikan yang diperolehnya untuk semakin memperburuk dan menyebarluaskan intoleransi tersebut. Ketiga agama besar Abrahamik, yaitu Islam, Yahudi, Kristen, baik Katolik maupun Protestan, tidak luput dari masalah ini. Bahkan ketiga agama ini, walaupun saling terkait pada sosok Abraham atau Nabi Ibrahim, selama sejarah ratusan tahun, sering sekali penganutnya saling membenci dan bermusuhan, hingga terjadi banyak konflik dengan korban jiwa yang tidak terhitung. Sikap prejudis, anti terhadap yang berbeda, tertanam dan disebarkan melalui ajaran kelompok-kelompok tertentu. Karena jumlah penganut ketiga agama ini melebihi separuh dunia, tidak heran kalau dampaknya mempengaruhi banyak orang, baik yang beragama Islam, Kristen, Yahudi, maupun lainnya. Apabila pertikaian internal dalam keluarga Abrahamik ini diturunkan terus-menerus kepada generasi berikutnya, niscaya kemajuan peradaban manusia, apapun agamanya, akan ikut terganggu, bahkan tersendat. Itulah sebabnya hari ini kita bertemu bukan untuk mencari kesalahan, siapa yang salah, tapi untuk bersama-sama memikirkan solusi. Bagaimana memutus rantai prejudis, kebencian, permusuhan, agar generasi penerus kita dapat membawa perdamaian dan kemajuan peradaban lebih baik dari kita. Berdasarkan banyaknya masukan dari peserta webinar-webinar sebelumnya, kali ini kita akan menelusurinya dalam bidang pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada para narasumber yang telah hadir untuk membagikan pemikiran dan pengalamannya. Para tokoh cendekiawan agama yang telah banyak berperan dalam dunia pendidikan juga, baik di tingkat nasional maupun internasional, yaitu Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang, Chief Rabbi David Rosen, dan Profesor Dr. Amin Abdullah. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami, profil narasumber dapat dilihat di chat box, Bapak Ibu sekalian. Agar kita dapat memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk membahas tema yang amat penting ini, kita akan langsung memulai acara ini. Pertama-tama, kami ingin mempersilahkan Bapak Dr. Andes Jacob Tobing, MPA, sebagai Chairman dari Institut Lemena untuk memberikan sambutannya. Bapak Jacob Tobing, kami persilahkan. Selamat malam. Saya ingin memulai sambutan ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, atas kerjasama dan dukungan yang kuat, dan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memungkinkan webinar hari ini terlaksana. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan selamat atas penugasan Bapak Qomas sebagai Menteri Agama Republik Indonesia yang baru.
Semoga sukses mengemban amanah dan mendatangkan kemajuan dan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia yang sangat besar, sangat majemuk, dan yang bersatu ini. Pada awal sambutan ini, kami juga menyampaikan simpati dan bela rasa atas berbagai musibah kepada seluruh keluarga dan rekan-rekan korban musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada beberapa hari yang lalu, dan kepada seluruh saudara-saudara yang mengalami musibah banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya di beberapa tempat di Indonesia. Webinar ini diadakan dengan topik Building Mutual Understanding Between Muslim, Christian, and Jews and Abrahamic Family Through Education. Merupakan webinar yang keempat dalam rangkaian webinar guna membangun komunikasi, saling pengertian, dan untuk mencari dan memelihara ruang kerjasama di antara pemeluk agama-agama Abrahamik. Kami percaya bahwa komunikasi dan saling pengertian di antara pengikut agama-agama Ibrahim ini, yang juga menjadi bagian dari saling pengertian dan kerjasama antar agama-agama di dunia pada umumnya, akan memberi sumbangan yang berharga bagi perdamaian dan kemajuan dunia. Untuk itu kami sangat menghargai dan berterima kasih atas kesediaan Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, dan anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi untuk membagikan pandangan dan pengalamannya dalam membangun kebijakan dan program Kerajaan Arab Saudi untuk membangun saling pengertian di antara penganut agama-agama Abrahamik. Demikian pula kami sangat menghargai dan berterima kasih atas kesediaan Pendeta Dr. Henriette Lebang Huta Barat Lebang, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Demikian juga kepada Rabbi David Rosen, KSG CBE, Direktur Internasional Hubungan Lintas Agama American Jewish Committee, dan anggota Dewan Direktur KAICIID, dan kepada Profesor Dr. M. Amin Abdullah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Ketua Komisi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang telah berkenan pengalamannya dalam mengusahakan saling pengertian di antara pemeluk-pemeluk agama Abrahamik. Secara khusus saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kolega saya, Dr. Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Senior Fellow Institut Lemena, yang telah bekerja keras mensukseskan webinar ini. Bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk 264 juta jiwa adalah bangsa yang besar. Ada 1.340 suku dengan 1.158 bahasa daerah yang berdiam di 16.058 pulau sepanjang Katul Istiwa. Sangat beragam, tetapi kami bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua. Kami menyadari ke masa mendatang, keragaman itu akan senantiasa bersama kita. Namun kita akan tetap bersatu jua. Oleh karena itu, di antara perbedaan dan kesatuan ini, kita perlu membangun dan memelihara sebuah tatanan sedemikian, sehingga segala potensi yang terkandung di dalam keberagaman kita dapat direalisasikan konstruktif bagi kesatuan kita, dan potensi yang terkandung dalam kesatuan kita dapat direalisasikan positif dan bagi keberagaman kita. Jangan sampai kedua hal itu dibenturkan. Fondasi dari setiap bangsa dan negara adalah pendidikan.
terutama bagi generasi mudanya. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, menegaskan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan ditanamkan dasar-dasar untuk saling menghargai dalam perbedaan dan untuk membangun kemampuan bekerja sama di tengah-tengah keragaman dan perbedaan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pendidikan kita jangan sampai dicemari oleh unsur-unsur yang dapat menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara sesama warga yang agama dan budayanya sangat beragam itu, termasuk khususnya di antara penganut agama Islam, Kristen Katolik, dan Yahudi. Kami percaya dan berharap para peserta webinar ini dapat turut menyumbangkan pendapat dan perannya guna pembangunan dunia pendidikan kita yang serasi dan menopang aktif kebersamaan bangsa di tengah keragaman dan perbedaan. Atas perhatiannya atas nama Institut Lemena, saya mengucapkan terima kasih. Selamat berwebinar. Terima kasih Bapak Yaakob Tobing. Saat ini dengan hormat kami ingin memohon kesediaan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Kholil Qomas untuk berkenan memberikan sambutannya, serta membuka secara resmi webinar internasional ini. Kepada Bapak Menteri Agama, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Andes Jacob Tobing, MPA, Chairman Institut Lemena. Kelihatan jelas, Bapak di sini segar sekali. Pak Jacob Tobing sehat selalu, panjang umur, dan diberkahi. Yang terhormat Dr. Alwi Syihab, Senior Fellow Institut Lemena, sekaligus senior saya dalam organisasi maupun partai politik. Yang terhormat para narasumber, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia dan anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi, Pendeta Dr. Henry T. Teuta Barat Lebang, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Rabbi David Gosen, KSG CPA, Direktur Internasional Hubungan Lintas Agama, American Jewish Committee, dan anggota Dewan Direktur KICIID. Profesor Dr. Amin Abdullah, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Perkenankan Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan sambutan ini dalam bahasa Indonesia. Ini selain biar tidak disalahpahami, juga saya paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab, saya khawatir saya salah dalam menyampaikan dan salah memahami. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah tentu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita bisa melanjutkan webinar keempat tahun 2021. Sholawat dan salam saya aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, karena atas jasa beliaulah saya sebagai seorang muslim diajarkan untuk selalu melihat sesama makhluk Tuhan dengan pandangan kasih sayang dan terus memanusiakan manusia. Ini ajaran terpenting dan selalu menjadi ukuran sekaligus titik tolak kami dalam bertindak, bersikap, dan mengambil segala keputusan. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, webinar kali ini merupakan rangkaian dialog antar agama-agama Abrahamik yang pada tahun 2020, sejak 2020 yang lalu. Pada dialog tersebut telah disepakati bahwa tugas utama kita adalah mencari titik-titik temu sebagai keluarga besar agama-agama Abrahamik untuk dapat bekerja sama demi perdamaian dan kemajuan peradaban manusia. Setelah 3 kali webinar agama-agama Abrahamik,
Seharusnya bagi kita sudah jelas dari perspektif agama maupun historis, ketiga agama Abrahamik ini hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh makhluk. Tantangannya tentu saja bagaimana mengembangkan sikap saling memahami dan mengatasi berbagai kesalahpahaman di antara umat ketiga agama besar ini. Hari ini pada seri keempat webinar ada baiknya kita ajukan pertanyaan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita akan mewariskan upaya-upaya mencari titik temu yang menjadi tugas bersama kita ini kepada generasi baru penganut agama-agama Abrahamik yang tumbuh di era digital. Ini pertanyaan sekaligus pekerjaan yang menurut saya tidak mudah. Pada konteks ini, topik webinar membangun saling memahami antar Muslim, Kristen, dan Yahudi sebagai keluarga Abrahamik melalui pendidikan sangat tepat untuk memulai rangkaian dialog pada tahun 2021 ini. Visi mencari titik temu di antara umat ketiga agama Abrahamik harus diiringi langkah-langkah konkret untuk mencapainya, terutama melalui jalur pendidikan. Gagasan merawat kehidupan yang damai dan rukun harus terus diajarkan pada unit-unit pendidikan kita, sejak unit terkecil di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, hingga di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Tema webinar kali ini juga berkait kelindan dengan visi Kementerian Agama Republik Indonesia yang sekarang ini saya pimpin. Saya ingin menyampaikan Kementerian Agama ini, yang pertama adalah kita harus membalikan fungsi agama kepada khitohnya, yaitu agama menjadi sumber inspirasi, sebagai sumber kasih sayang, sebagai sumber kebaikan dan perdamaian. Agama tidak lagi boleh menjadi sumber atau norma konflik dari perbedaan-perbedaan yang ada. Agama harus dijauhkan untuk dipergunakan sebagai senjata politik untuk meraih kekuasaan dan kepentingan lainnya, karena itu hanya akan menjauhkan esensi agama dari tujuan yang sebenarnya. Agama selalu bertujuan untuk memperbaiki peradaban, memperbaiki keimanan, memperbaiki akhlak gitu ya. Sebagaimana di agama saya, agama Islam mengajarkan itu. Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan artinya pada giliran nanti akhlak yang tersempurnakan ini akan menjadi atau membuat peradaban kita menjadi jauh lebih baik. Yang kedua, pentingnya kita mengembangkan trilogi persaudaraan, yaitu pertama merawat persaudaraan sesama pemeluk suatu agama, memelihara persaudaraan sesama warga bangsa, dan memupuk persaudaraan sesama umat manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi, di banyak negara, konflik yang didasarkan atau disandarkan pada agama terjadi pada tiga ranah ini. Konflik di antara sesama pemeluk agama tertentu, konflik di antara pemeluk agama yang berbeda di suatu negara, dan konflik di antara pemeluk agama yang sama atau berbeda lintas negara. Ini menurut saya penting bagi kita untuk mengembangkan trilogi yang persaudaraan di atas yang mengingatkan kita kembali kepada pesan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan yang ketiga, kita harus berkomitmen memajukan dunia pendidikan kita dengan mengembangkan wawasan keagamaan yang wasatiyah, toleran, dan kontekstual. Kontekstualisasi ajaran agama ini saya tekankan karena jujur saja harus kita akui ada doktrin dan penafsiran keagamaan di dalam agama-agama Abrahamik yang dianut sebagian pemeluknya yang mengajarkan kecurigaan dan permusuhan kepada pemeluk agama lain. Ini saya kira masing-masing kita, para pemeluk agama Abrahamik ini, untuk secara jujur mengakui. Jika kita tidak mau jujur, maka persoalan-persoalan yang selama ini mengganggu atau merusak peradaban umat manusia yang sebenarnya bisa kita cita-citakan menjadi baik, tetapi hancur luluh lantak karena sikap salah dalam memahami agama ini bisa kita hindari. Nah, kontekstualisasi ajaran agama ini sekali lagi penting.
Di dalam dunia di mana umat manusia seharusnya bersatu menghadapi problem-problem baru kemanusiaan, kontekstualisasi ajaran agama untuk masa depan, harmoni peradaban ini patut dan harus diwujudkan. Ini menjadi kata kunci dan menurut saya ini tidak bisa kita hindarkan jika kita menginginkan sekali lagi peradaban dan kehidupan yang lebih baik. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, sungguh saya dan kita semua beruntung pada hari ini bisa mendengarkan pencerahan dari para narasumber yang merupakan tokoh agama dan pendidikan yang sangat dihormati di dunia, baik dari kalangan Islam, Kristen maupun Yahudi. Saya secara pribadi dan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia berharap kegiatan-kegiatan seminar, webinar seperti ini diperbanyak, diperluas, karena dengan demikian ini juga akan membantu setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa agama itu ya memang seharusnya diletakkan pada tujuan awal sebenarnya. Agama itu harus menjadi norma pendamai, norma yang solutif, dan bukan norma yang bisa mengakibatkan konflik. Akhirnya, mari kita mulai acara webinar ini dengan mohon kasih sayang dan kemurahan hati Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga webinar seri keempat ini menghasilkan pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah nyata demi perdamaian dan kemajuan peradaban umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini webinar saya buka secara resmi. Selamat berwebinar dan salam damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas, yang telah membuka secara resmi acara webinar internasional ini. Saya ingin mempersilahkan untuk Bapak Dr. Alwi Shihab memberikan pengantar singkatnya yang tadi sempat terputus, sekaligus memperkenalkan narasumber pertama kita. Bapak Alwi Shihab, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, the Minister of Religious Affairs of Indonesia, Gus Yakut Khalil Qomas, His Excellency Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, honorable speakers, distinguished participants. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. We gather here today to listen and learn from world-renowned speakers and their perspective in building communication and relation between Muslim, Christian, and Jews as one of the Abrahamic family of religions. Webinar titled Building Mutual Understanding Between Muslim, Christian, and Jews as an Abrahamic Family Through Education. We all know that education is a significant factor to bring mutual understanding and harmonious relation among people. As a family of the Abrahamic faith, each of the three religions offer rich resources for healing broken relationship, both at a national and international level. Nonetheless, we are still experiencing various threats that prevent us from maintaining peace among these Abrahamic faiths. If that through education, particularly at the primary and secondary level, we could enlighten the students to the noble potential within our traditions to be part of the solution of any conflict instead of being part of the problem. Over the last 2 decades, there has been an immense negative impact of the religious curriculum that led to the escalation of religious intolerance and violence. As a result, religious education courses and textbooks in many countries came under scrutiny for presumably fostering hatred that may have motivated intolerance and even terrorism. Consequently, the issue of religious education rose quickly to prominence as we witnessed the escalation of prejudice and hatred. On this particular issue and how it has been addressed, we can learn a lot from the successful efforts of Saudi Arabia.
many of us as a family of the Abrahamic faith express dismay that our textbooks have been excessively critical to other Abrahamic religions, which in turn led to unnecessary negative views. Indeed, the issues that are faced in our Abrahamic society dictate the learning need that should be met by the school curriculum. Such curriculum, along with the educational programs, should include not only knowledge of basic belief, practices, and history of Abrahamic faith, but also should build upon the common values, histories, and ethical teachings of the three religious traditions. Such program will gradually give precedence to common values which outnumber polemical ones. In other words, the curriculum content must integrate the long history of each Abrahamic faith, which leads to more understanding and cooperation. Such knowledge helps the students in their discussion and writing based on evidence from the suggested text. Finally, education, particularly on communication studies, is of major importance to establish a successful dialogue and cooperation. Poor communication often ends in failure and unnecessary clashes. Hopefully, this webinar contribute to promote cooperation and understanding among the Abrahamic family. And now I have the honor to introduce His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al Isa, Secretary General of the Muslim World League, who is also a member of the Council of Senior Scholars, Saudi Arabia's highest religious body. He is widely recognized as a leading global voice on moderate Islam, committed to bringing global awareness to religious true message of empathy, understanding, and cooperation among all people. Last year, he led representative of Abrahamic religions in France, Muslim, Jews, and Christian, in signing an agreement for peace and solidarity. In January this year, Dr. Al Isa became the most senior Islamic leader to ever visit Auschwitz, the Nazi German death camp in Poland, in a joint visit by the Muslim World League and the American Jewish Committee. Under his leadership last year, the Charter of Makkah was introduced to advance the principles of moderate Islam and interfaith partnership. I have the honor to introduce and at the same time to request His Excellency for his speech. Please, Dr. Al Isa. Terima kasih Bapak Al Isa. Ya, yeah, please, Your Excellency. والحمد لله رب العالمين. معالي وزير الشؤون الدينية في جمهورية أندونيسيا، معالي السيد الدكتور جاكوب مدير المعهد، معالي السيد الدكتور علوي شهاب، نيافة الرباي ديفيد روزن، نيافة القسيسة الدكتورة هنريت، السيد الأستاذ الدكتور محمد أمين عبد الله. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسعدني أن أتحدث إليكم في هذه الندوة المهمة المعززة لرابطة عائلتنا الإنسانية الواحدة، وخاصة بين الديانات الثلاث. وقد زادت سعادتي
بأن هذه الندوة شرفت بمشاركة متميزة من القيادات الدينية والرموز الفكرية وشركاء التعايش والسلام حول العالم لترسيخ العلاقات الحسنة بين بني الإنسان وبنائها على المشتركات الجامعة، مع تسليط الضوء على جهود الأوساط العلمية والفكرية في تمكين التواصل الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز التعايش والتعاون في المجتمعات. أيها الإخوة الكرام، من الثابت أن دين الله تعالى جاء بتعاليمه السمحة الداعية إلى التحلي بالأخلاق والرقي الإنساني وإعداده إعدادا متكاملا من مختلف الجوانب الروحية والفكرية والمادية، ليكون اللبنة الأساس لبناء المجتمعات الإنسانية المتحضرة، فضلا عما حظي به من تكريم على سائر المخلوقات بما أودعه الله فيه من خصائص إنسانية، منها العقل والمسؤولية وحرية الاختيار. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وبموجب هذا التكريم فإن الرسالات الإلهية تؤكد احترام الإنسان وكرامته، وتؤكد الاهتمام بحقوقه والمحافظة على استقراره وأمنه وسلامه، وتدعوه إلى امتثال فاضل الأخلاق ونبيل القيم التي تميز بها الإنسان عن سائر من حوله أو ما حوله من مخلوقات. لقد دعت رسالات الله البشرية إلى التعرف على خالقهم جل وعلا والإيمان به وحسن عبادته والعمل وفق ما يرضيه جل وعلا، مما يحقق للإنسان السعادة والراحة والنجاح في الدنيا والآخرة. كما أكدت على حقوق للإنسان تحفظ أمنه وحياته وماله، وتحرم الاعتداء عليه أو امتهانه بسبب لونه أو عرقه أو انتمائه، وتعاقب على ذلك بأشد العقوبات صونا لكرامته وتحقيقا لأمانه. هذا ما تحمله الرسالات السماوية للإنسان، فهي لم تكن يوما سببا في الصراعات والنزاعات، وإن استخدمت وسيلة في ذلك من قبل بعض من تجاهل تعاليمها أو أساء فهمها أو أخطأ في تطبيقها. فدين الله تعالى يدعو إلى إقامة حياة عادلة كريمة آمنة. وغالب صراعات عالمنا اليوم إنما نشأت في الحقيقة بسبب الفراغ الروحي في الحياة العامة وطغيان الحياة المادية وتراجع القيم الأخلاقية. وإننا نؤكد من خلال هذا اللقاء الديني المتميز أن الأديان السماوية وتعاليمها السمحة إنما جاءت بترسيخ القيم الأخلاقية والروحية لعمارة الأرض ونمائها والمحافظة على مكاسب الحضارة الإنسانية
وبناء شبكة العلاقات الاجتماعية على أسس سوية من التسامح والتعايش الإيجابي، ووصولا إلى مجتمعات آمنة، إلى مجتمعات آمنة لا مكان فيها للكراهية ولا للصدام والصراع الحضاري، وإنما يسودها الحوار الفعال والتعاون والتفاهم والوئام. والمتأمل في النصوص الدينية يجد أنها في أصلها حاضنة للمحبة، داعية للسلام، وهذا ما يحمل القادة الدينيين المسؤولية بأن يوحدوا صفوفهم من أجل تعزيز قيم التحاور والتفاهم والتعاون بين أتباع الأديان، وكذلك أيضا بين أتباع الثقافات، سواء في المجتمعات المتعددة أو حول العالم، ولا سيما في ظل هذه الظروف التي يتفاقم فيها خطاب الكراهية والاستفزاز والهجمات العنيفة التي يشنها التطرف والتطرف المضاد، وأيضا أن يخاطبوا في ذلك كله الروح والمنطق والواقع. نعم، يخاطبون هذه الأمور الثلاثة: الروح والمنطق والواقع، مع أهمية أن يتحمل التعليم والأسرة مسؤوليتهما في صياغة عقول الناشئة صياغة سليمة تحترم هذه الصياغة الإنسان وتصون كرامته وتقدر وجوده في هذا الكون، وأيضا تحترم حرية اختياره. أيها الجمع الكريم من السيدات والسادة، لقد حرصت رابطة العالم الإسلامي على تقديم المبادرات الفعالة في تحقيق الوئام والتعاون الديني والحضاري حول العالم، ومن ذلك اللقاء التاريخي بين أتباع الأديان في مؤتمر التضامن والسلام في فرنسا المنعقد في سبتمبر من عام 2019، والذي توج بصدور مبادرة اتفاقية باريس للعائلة الإبراهيمية. والرابطة تعمل باستمرار على تأكيد قيم المحبة والتفاهم والتعاون في إطار الاعتدال الديني والفكري. كما توضح الرابطة للجميع أن الأديان إن كان بينها أحيانا بعض الصراع والصدام، فهو في الحقيقة محسوب على المنتسبين لها من الجهلة والمتطرفين، ولا يحسب على أصل الدين ولا على الاعتدال الديني. وكل فعل خاطئ إنما يدان به فاعله ويحسب على أصحابه الذين لم يستوعبوا رسالة الرحمة والسلام التي شرعها الخالق جل وعلا لخلقه حين أراد منهم عمارة الأرض وإصلاحها وبناء الحضارة، وقد خلقهم جل وعلا مختلفين بإرادته الكونية الحكيمة ليتعارفوا ويتعاونوا على الحق والخير ويتنافسوا فيه. لا أطيل عليكم في هذه الكلمة، أكرر شكري وتقديري على هذا العنوان المتميز وعلى هذه الاستضافة من قبل كبار القادة الدينيين، وراجيا لهذه الندوة التوفيق والسداد، وشكرا لكم والسلام عليكم. Thank you very much, Your Excellency.
Sheikh Dr. Al-Isa. Narasumber kita berikutnya adalah Pendeta Dr. Henriette Tabita Hutabarat Lebang, yang akrab dipanggil Ibu Eri Lebang. Beliau adalah Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, di mana sebelumnya beliau adalah Ketua Umum. Saat ini, beliau juga adalah anggota Badan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Ibu Pendeta Eri Lebang, kami persilakan. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas undangan untuk berbagi dalam seminar webinar internasional ini, Building Mutual Understanding Between Muslims, Christians, and Jews as an Abrahamic Family Through Education. Dalam paparan ini, saya akan fokus kepada bagaimana bertumbuh bersama, mengatasi berbagai peranggapan negatif. How to grow together beyond prejudice. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam bertolak dari iman Abraham, bapa leluhur kita, yang memiliki iman yang kokoh kepada Allah. Dalam Alkitab, Abraham disebut bapa orang beriman, tentunya kepada Allah, bapa banyak bangsa. Ketiga agama Abrahamik ini menekankan ketaatan kepada kehendak Allah, sebagaimana tercermin dalam hukum-hukum Allah, misalnya ya dalam Ten Commandments. Dari perspektif Kristen, hukum Allah ini memberi penekanan pada pentingnya membangun dan merawat hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ya, sebagaimana disarikan oleh Yesus, katanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam Injil Matius 22 ayat 37-40. Ketaatan kepada kehendak Allah tidak lain adalah damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, di mana keadilan dan kebenaran mewujud dalam relasi dengan sesama dalam bingkai keutuhan ciptaannya, sebagaimana yang tercatat tercermin dalam berbagai bagian ayat-ayat Alkitab, misalnya Mazmur 85. Kemajemukan adalah ciri khas masyarakat Indonesia, bahkan merupakan ciri utama masyarakat global, masa lampau dan masa kini, yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Di Indonesia berabad-abad masyarakat hidup bersama dengan rukun dalam konteks kepelbagaian suku, budaya, dan agama. Gotong royong, saling menerima, dan saling membantu adalah gaya hidup yang menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam tradisi berbagai komunitas di dunia. Bahkan kehidupan satu keluarga pun sering diwarnai oleh kemajemukan. Toleransi yang dibarengi dengan tenggang rasa dan keramat-tamahan terhadap orang yang asing sekalipun nyata dalam keseharian masyarakat. Namun, sejalan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat, sikap toleransi semakin tergerus. Hal ini dipicu oleh meningkatnya persaingan antar kelompok primordial, antara lain untuk mengejar kekayaan semaksimal mungkin atau bertarung meraih posisi dan kuasa, terutama di tengah arus globalisasi yang menekankan keuntungan dan penumpukan kekayaan, menjadikan masyarakat sebagai profit-oriented society. Orang cenderung semakin merasa aman dan dalam kelompok primordialnya, baik suku, budaya, atau agama. Suku, budaya, dan agamanya lah yang dianggap terbaik, sementara suku, budaya, dan agama yang lain dianggap tidak baik, bahkan dianggap jelek, dan harus dihindari, bahkan seringkali dianggap harus dimusuhi. Pandangan negatif terhadap mereka yang berbeda bertumbuh subur menjadi prejudis atau sikap yang diwarnai dengan praanggapan negatif, yang membangun tembok pemisah di antara warga masyarakat yang majemuk. Dan tembok itu makin lama makin tinggi dan tebal. Intoleransi semakin berkembang, sering dipicu oleh politisasi isu-isu primordial yang sensitif. Dan hal ini diperparah oleh peran media sosial yang menebar hoaks atau ujaran kebencian
terhadap orang atau kelompok yang berbeda. Sikap prejudis ini tidak jarang juga dipupuk, tumbuh dalam rumah, tercermin dalam interaksi dengan lingkungan sekitar yang majemuk, hubungan dengan tetangga misalnya, yang tidak jarang mengakibatkan gesekan-gesekan. Nah, dalam situasi ini perlu tekad dan komitmen kita bersama, baik secara nasional maupun internasional. Apapun latar belakang suku, budaya, dan agama kita untuk menghentikan ujaran kebencian dan menebar narasi damai yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama masing-masing. Abrahamic faiths menjunjung nilai kasih, keadilan, dan perdamaian yang perlu diwujud nyatakan bersama demi kemaslahatan semua manusia. Dalam kaitan ini, pendidikan mempunyai peran strategis untuk memfasilitasi proses bertumbuh bersama mengatasi prejudis, baik pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan di sekolah, bahkan di tengah masyarakat. Nah, pendidikan dalam keluarga, ya sebenarnya Abrahamic faiths, 3 agama ini menekankan pentingnya pendidikan dalam keluarga, terutama tentang kasih yang tulus dan sepenuh hati kepada Allah, Tuhan yang Esa. Dan dalam kitab Ulangan misalnya dikatakan hal ini harus terus-menerus diajarkan kepada anak-anak di rumah berulang-ulang, baik dalam rumah pun. Nah, itu inti agama ya. Di samping keyakinan terhadap Allah, keluarga sebenarnya adalah tempat menabur benih sikap toleransi, saling menghargai perbedaan di antara anggota keluarga. Baik perbedaan talenta, perbedaan gender, perbedaan minat, perbedaan hobi, dan sebagainya. Dan hal ini akan pada gilirannya mempunyai andil dalam pengembangan sikap toleransi dan solidaritas dengan sesama yang berbeda latar belakangnya, terutama di tengah masyarakat. Jadi penting sekali pendidikan dalam keluarga ini dalam rangka memupuk toleransi, dalam rangka menumbuh kembangkan sikap mengatasi prejudis. Nah, pendidikan di sekolah. Sebenarnya sekolah semestinya mengembangkan secara bersengaja ya kesadaran kemajemukan dan praktek toleransi. Baik lewat mata pelajaran umum maupun pendidikan agama dan pendidikan karakter pada berbagai lini pendidikan. Nah, salah satu tugas Badan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia adalah menyusun standar nasional pendidikan. Dan standar kompetensi lulusan diharapkan dapat dicapai melalui proses pembelajaran dan aktivitas lainnya pada satuan pendidikan melalui berbagai bentuk kegiatan. Dan dirumuskan 5 kriteria SKL itu, standar kompetensi lulusan, yaitu 1, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kedua, demokratis, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Yang ketiga, cakap, berilmu, kreatif, inovatif, adaptif, dan mandiri. 4, sehat fisik dan mental. Dan kelima, mampu berkontribusi sebagai warga dunia. Nah, kelima kriteria SKL ini diharapkan tercermin dalam semua mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah, termasuk lewat pendidikan agama. Dan tujuan dalam draft lampiran ini sedang dipersiapkan Permendikbud yang diharapkan tentang standar nasional pendidikan. Tujuan muatan pendidikan agama dirumuskan sebagai berikut. Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama sesuai ajaran agamanya masing-masing yang menyerasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam beribadah dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menumbuhkan karakter positif dan konstruktif yang mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks wawasan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup materi ini menjadi fokus dalam mata pelajaran agama yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebenarnya ada tujuan bersama yang hendak dicapai melalui pendidikan agama yang berbeda-beda. Tujuan tersebut ya diterjemahkan dari perspektif agama dan kepercayaan masing-masing, dan hal ini sebenarnya menyediakan peluang bagi naradidik yang berbeda agama untuk berdialog
saling berbagi pemahaman dan mengembangkan sikap etis yang merupakan konsekuensi dari pemahaman imannya sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Nah, misalnya ruang lingkup materi dimuat dalam sebuah agama, misalnya saling menerima perbedaan dan seterusnya. Nah, pendidikan dalam masyarakat, ya ini bibit toleransi ini diharapkan juga bertumbuh dengan menggunakan kearifan lokal dalam masyarakat. Nah, ada berbagai upaya menumbuh kembangkan semangat persaudaraan lintas agama yang memberi kontribusi bagi berkembangnya semangat toleransi. Satu contoh adalah program Peace Train yang digagas oleh pemuda lintas iman, di mana pemudanya terdiri dari berbagai agama dan bersama-sama mengadakan perjalanan dan belajar di tengah perjalanan bersama, berbagi pengalaman iman. Dan hal ini dapat mengarahkan kepada kerjasama di antara mereka para pemuda yang mempunyai latar belakang agama. Nah, kunjungan silaturahmi itu juga satu hal yang bisa mempromosikan semangat toleransi. Kunjungan silaturahmi di antara guru-guru agama, pemuda dari berbagai kelompok Abrahamic faiths. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Pendeta Henriette Lebang. Saya ingin mengingatkan bahwa setelah seluruh narasumber menyampaikan pemaparan awalnya, ada 2 narasumber lagi, kemudian kita akan membuka sesi tanya-jawab dengan keempat narasumber. Silakan dikirimkan pertanyaan sesuai tema kita hari ini melalui kotak Q&A dan sebutkan untuk narasumber yang mana dari keempat narasumber malam hari ini. Pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Narasumber kita berikutnya adalah Rabbi David Rosen. Sebelumnya beliau adalah Kepala Rabi atau Chief Rabbi di Irlandia. Sekarang beliau adalah Direktur Internasional Bidang Antaragama di American Jewish Committee yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Tetapi hari ini beliau bergabung bersama dengan kita langsung dari Yerusalem. Beliau juga anggota Dewan Direktur KAISID, Lembaga Dialog Antaragama dan Antar Budaya yang didirikan atas inisiatif Raja Abdullah bin Abdulaziz dari Arab Saudi. Rabbi David Rosen, kami persilakan. Rabbi Rosen, please. Thank you very much. Selamat malam. A great honor and privilege to be able to join with you again and to participate in this webinar. Your Excellencies, most distinguished colleagues, and all those who are listening in to this webinar, allow me to begin reiterating the words of Dr. Tobin at the opening, expressing my solidarity with the people of Indonesia and expressing my message of comfort and good wishes to the victims of the Sulawesi quake and from the Sriwijaya airjet disaster. And may you be spared further sorrow. The Hebrew word for education is chinuch. The word actually means consecration, dedication for holiness. In other words, as important as information is, education should above all be about values and instilling in our society, and above all in future generations, the awareness of the divine in the world, in other words, a spirit of gratitude and appreciation, but above all, as has been mentioned, respect for the human person, respect for human life and dignity. Indeed, the words that we have just heard from Professor Lebang, quoting from Christian scripture, are of course rooted within the Hebrew Bible, within the Torah. And Rabbi Akiva, one of the greatest sages of the 2nd century, perhaps the greatest, declared that the most important principle of the Torah is, and you shall love your neighbor as yourself. And 2 centuries earlier, Hillel the Great, the elder, had declared that the essence of God's revelation of Torah is that which is hateful to you, do not do to another. This responsibility to respect all persons, regardless of race, color, or creed, is rooted within our religious traditions. But it is especially important within the Abraham family itself.
Abraham, who has already been referred to as the supreme example within our traditions of faith and devotion, is also within our traditions seen as the epitome of hospitality. And indeed, the Hebrew Bible describes Abraham as waiting at the opening of his tent, where he waits for wayfarers and strangers. And the Midrash, the homiletical tradition within Judaism, says that Abraham's tent flaps were raised on all four sides during the day so that he would never miss the opportunity to offer hospitality. In other words, Abraham wasn't concerned with what the specific ideologies or even theologies or where people had come from. The fact that they were human beings was the imperative for him to show respect and care for others. And that is the fundamental spirit of our heritage as members of the family of Abraham. But as important and as essential, fundamental as the humanitarian responsibility is, our common humanity, to really respect one another, we need to know one another. We need to know about each other's culture, identity, and above all, that which is dearest to each one another, rooted within our religious heritage. And this, of course, if I may be allowed to mention, is specifically Islam's contribution to the world in indicating a very clear Quranic imperative, lit'arafu, the famous verse within Surah Al-Hujurat 49:13, that God has created us in our diversity, which is therefore in itself a blessing, in order to know one another. If we do not truly know one another, then we are failing in our religious responsibility. We are failing in terms of God's purpose for us in this world. And unfortunately, various factors have led throughout most of our history to the fact that we have not really known one another, and we have not really understood one another, and we have often misrepresented one another. That has very much been the case within recent decades, of all communities being misrepresented and not being understood correctly. And very often, perhaps more often than not, truth is the victim of politics. And political interests are very often led to stereotypes and negative images. These we have an obligation to combat, and we must combat them through correct knowledge. And knowledge, of course, means through education. I would like to refer to a very great Christian leader who actually at one time was the head of the Harvard Divinity School and then was the Bishop of Stockholm, Bishop Christer Stendahl. He suggested that there are three fundamental guidelines, three important guidelines for interfaith engagement. The first two are very obvious ones. He said, always try to understand the other the way the other understands himself or herself. This we have not done as much as we should have done. We need to hear from the other what their heritage stands for, what are their values, what are their practices, and not to provide second-hand interpretations or misinterpretations. The second rule is always judge the other community, look at the other community by the best within it. Don't judge it by its worst. All too often we will take those examples of misbehavior and we will make generalizations about other communities. And that is a terrible sin. We have to always seek to see the best within the other and within the tradition as a whole. And his third guideline is leave room for what he calls holy envy. It's very important for us to be able to discover the common denominators. And in the family of Abraham, the similarities are so profound and need to be known above all. But it's also important to respect our differences, to respect our individualities, to expect the particularities that make us the different religious traditions that we are. These are essentially the challenges that we have to face and that we need to implement within our educational systems. So first and foremost, our challenge needs to be one that we need to bring to our ministries of education to ensure that there is content that truly reflects the other communities, their heritage, their traditions,
and their teachings. And education is not only formal classroom education. There are structures for informal education. And in today's world where technological tools are so pervasive, this becomes critical to ensure that we utilize effectively what are called social media tools to provide information, YouTubes, presentations that reflect the true heritage of the respective religious traditions, their ways of life, their festivals, their fasts, their ethical practices, their concepts of place, pilgrimage. In fact, in a context, if I may presume to refer to a specific, in a Muslim context, as our seminar is hosted by the Republic of Indonesia, one way that could be really important to be able to impress upon students these similarities, these heritages, as well as those particularities, is through the 5 pillars of Islam. How do these 5 pillars have parallels within the other traditions of Abraham? As I said, this first and foremost becomes a responsibility for ministries of education. But there are so many other ways in which education can be transmitted and communicated, not least of all by its leadership, civic as well as political and religious. Allow me to make reference, particular reference, to one country that is an Arab country that has shown specific leadership in this regard, and that is Morocco, where today imams are required to learn about Christianity and Judaism if they are serving in any official capacity. And the royal palace has itself produced a pamphlet for imams on lectures on Jewish and Christian cultures. And the king established in Essaouira, formerly Mogador, Beit Dakira, the House of Memory, which is a center for education about Jewish culture in Morocco. And just most recently, a formal syllabus was introduced by the Ministry of Education on Jewish heritage and history and religious practice within the Moroccan context, both past and present. This is a remarkable initiative, and I think it's something which we all in our different ways need to be able to emulate. Religious leaders in particular have a responsibility. Here in Israel, we have had programs of various kinds where rabbis and ministers have gone into schools, and I think that this is something which we should all be able to emulate, to be able to show to students that coexistence is not only possible, but is indeed mandatory, obligatory. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much, Rabbi David Rosen. Narasumber kita berikutnya adalah Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dan Ketua Komisi Kebudayaan di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekitar 2 bulan yang lalu, baru saja terbit buku beliau yang menarik banyak perhatian dan relevan untuk tema kita hari ini, yang berjudul Multidisiplin, Interdisiplin, Transdisiplin, Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer. Ini bukunya, jadi saya kira ini buku yang menarik, seandainya Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mencarinya. Oleh karena itu, kami ingin mempersilakan saat ini Bapak Profesor Amin Abdullah, kami persilakan. Terima kasih Pak Matius. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membicarakan 3 poin pada malam hari ini terkait dengan saling memahami antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Yang pertama, bagaimana gambaran agama-agama di era global. Yang kedua, memahami agama-agama Abrahamik melalui pendidikan. Dan yang ketiga, etika di atas teologi. Pertama, agama-agama di era global. Globalisasi merubah
demografi, dan landscape kehidupan agama. Pada era sekarang boleh dikata di mana ada orang Muslim, di situ ada orang Kristen, di mana ada orang Kristen, di situ ada orang Muslim. Di berbagai kota besar dunia bahkan ada orang Yahudi, Muslim, dan Kristen sekaligus. Borderless society yang difasilitasi oleh jaringan internet, seperti yang kita lakukan malam ini, mengakibatkan perjumpaan antar pengikut agama-agama dunia semakin tidak terhindarkan. A greater interfaith interaction semakin nyata dan dalam dunia global, dan oleh karenanya rancang bangun pendidikan secara umum dan pendidikan agama secara khusus mendesak untuk dilakukan. Dunia pendidikan perlu dibekali literasi tentang agama-agama dunia, lebih-lebih agama-agama Abrahamik. Dalam dunia pendidikan sekarang, peserta didik hanya tahu agamanya sendiri. Itu pun belum tentu meliputi semua sekte, mazhab, aliran, dan denominasi yang ada. Namun yang pasti masih belum tahu dan belum mengenal agama orang dan kelompok lain yang berbeda. Padahal kita sepakat bahwa hanya melalui pendidikan yang baik, peradaban manusia akan semakin dewasa dan matang. Pendidikan kita belum mampu menampung kebutuhan zaman yang berubah. Guru-guru agama yang ada sekarang hanya dibekali dan dipersiapkan untuk mengajarkan agamanya sendiri tanpa bekal pemahaman dan pengenalan agama lain. Ketika pelajar dan mahasiswa kembali ke masyarakat, mereka tidak mempunyai gambaran dan bekal sama sekali tentang agama-agama dunia, termasuk agama-agama Abrahamik. Padahal dalam kehidupan masyarakat yang konkret, mereka menghadapi kepelbagaian dan kemajemukan dan agama dan kepercayaan secara real, namun tanpa bekal yang cukup untuk menghadapinya. Bagus tadi yang disampaikan oleh Rabbi David Rosen, pengalaman Maroko. Bagian yang kedua, memahami agama-agama Abrahamik melalui pendidikan. Kehidupan beragama mempunyai andil besar terhadap tercapainya pendidikan perdamaian dunia. Yang diperlukan sekarang adalah kehidupan bersama yang harmonis, non-konfliktual, rukun, saling bertegur sapa, dan bekerja sama. Untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan hidup antar berbagai penganut agama dunia, agama-agama Abrahamik mempunyai pedoman etika, 10 perintah Tuhan, 10 Commandments. Al-Quran menyebutnya dengan istilah kalimatun sawa bainana wa bainakum. Konsili Vatikan II tahun 1965 telah menghasilkan dokumen bersejarah dalam upaya memperbaiki rumusan doktrin keagamaan Katolik terhadap penganut agama dan kepercayaan non-Katolik. Dokumen Aman, dokumen A Common Word 2007, tadi Dr. Isa menyebut Al-Wathiqah tentang di Paris tadi itu, semuanya menunjukkan betapa pentingnya menghindari dan mencegah sikap fanatisme kelompok, ta'assub, egoisme keagamaan yang berkelebihan, yang berakibat pada eksklusivitas dan ketertutupan pandangan keagamaan di tengah-tengah kehidupan dan peradaban manusia yang semakin terbuka. Lebih dari itu, betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran baru bagi para pemuka agama-agama, tokoh masyarakat, pemikir, dan peneliti untuk memperbaiki dan menyempurnakan metode dan pendekatan pendidikan dan pembelajaran agama di sekolah negeri maupun swasta, baik pada level pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Saling memahami, kata kuncinya. Dalam Al-Quran, Al-Hujurat 13, tadi Rabbi David juga sudah menyebut, kita untuk saling memahami lita'arofu. Sesungguhnya kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan memahami. Bahasa sosial humaniora dan fenomenologi agama disebut Verstehen, di mana rasa empati dan simpati terhadap orang lain yang berbeda adalah inti pokoknya. Dialog dan saling memahami memang bukan ditujukan untuk melakukan konversi agama, bukan untuk berpolemik, berdebat mencari mana yang salah dan mana yang benar, mencari mana yang otentik dan mana yang palsu,
bukan pula untuk berbantah-bantahan tentang keimanan dan keyakinan masing-masing yang hanya akan memunculkan prasangka tidak baik, stereotyping, konflik, dan mungkin juga diskriminasi. Terlalu mahal dan terlalu riskan jika keyakinan agama diperlakukan dan digunakan seperti itu. Agama mestinya sebagai pemberi solusi, pemecah masalah, bukannya bagian dari sumber masalah atau sumber ketidakharmonisan hidup dalam masyarakat majemuk. Bagian ketiga terakhir, etika atau akhlak mulia di atas teologi. Keyakinan beragama, agama apapun, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diubah, dan tidak bisa dikompromikan. Namun keyakinan keimanan agama yang secara vertikal tidak bisa diubah dan dikompromikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk secara horizontal sosial kemanusiaan untuk tidak saling memahami keyakinan masing-masing dan bekerja sama dan memecahkan persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, COVID-19, kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan selanjutnya. Bertukar pengalaman dan keahlian bagaimana mengatasi problem kemanusiaan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh peradaban manusia kontemporer. Peradaban dan kehidupan bersama yang damai dan harmonis jauh lebih berharga daripada fanatisme dan pandangan sempit pengikut agama-agama Abrahamik dengan klaim superioritas masing-masing di atas yang lain. Saling memahami, saling mendekat untuk mencari titik temu dalam mengimplementasikan etika sosial agama-agama jauh lebih diperlukan dalam praksis kehidupan sehari-hari daripada selalu dibayang-bayangi oleh doktrin teologi yang rigid, yang membelah, dan ajaran metafisika yang abstrak. Metode dan pendekatan baru dalam pendidikan dan penanaman nilai untuk saling memahami, berempati, simpati antar keluarga besar agama Abrahamik di seantero dunia dan juga agama-agama non-Abrahamik sungguh dinanti kehadirannya untuk menyelesaikan tantangan kemanusiaan kontemporer secara bersama-sama. Dalam hal ini saya sepakat dengan Hans Kung dan Ibrahim Musa, mungkin juga Raven Firestone, ketika menyatakan bahwa setiap pemahaman dan penafsiran agama sekarang harus mau dan bersedia untuk diuji dan dicek melalui kaidah dan kriteria umum etika manusia universal. Oleh karenanya, pemahaman dan penafsiran agama apapun tidak boleh secara eksklusif menyendiri, mengambil posisi di pojok peradaban, tidak mau dan tidak bersedia menerima masukan hasil penelitian psikologi, pedagogi, filsafat, dan hukum. Saling keterhubungan antar berbagai disiplin ilmu tersebut dengan disiplin ilmu agama dan teologi merupakan keharusan zaman dalam upaya untuk saling memahami antar keluarga besar agama-agama Ibrahim dan non-Ibrahim. Usulan atau langkah ini baik sejalan dengan kebutuhan yang mendesak untuk membentuk atau menyusun kembali tapal batas pengetahuan agama, reshaping the boundaries of religious knowledge, melalui pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Pak Matius tadi sudah mengenalkan buku saya. Dalam memahami agama-agama lewat jalur pendidikan, yang sangat diperlukan era sekarang adalah merumuskan kembali konsep pendidikan, teologi, agama-agama, dan etika agama yang bercorak intersubjective type of religiosity atau post-dogmatic religiosity, yaitu kemampuan seseorang agamawan untuk mempertemukan, menganyam dan merajut dalam dirinya tiga corak alam pemikiran dan pengalaman sekaligus. Pertama, dunia subjektif agama-agama. Penganut agama-agama dunia mampu memahami agamanya sendiri dengan benar dan utuh. Kedua, dunia objektif ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui riset dan literatur yang kuat. Ketiga, ketiga adalah yang masih jauh tertinggal di buritan peradaban adalah dunia intersubjektif hati nurani para pemeluk agama masing-masing pengikut agama. Last but not least, tanpa mampu meramu dan merajut ketiga dunia alam pemikiran dan pengalaman tersebut melalui metode dan pendekatan baru dalam pendidikan
rasanya saling memahami antara Muslim, Kristen, dan Yahudi dalam keluarga besar Abrahamik masih jauh dari yang akan dicapai, masih akan mengulang kembali pengalaman masa lampau. Inilah tugas pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan para pendidik, peneliti, scholars, ulama, pastor, pendeta, rabi, biku, dan para teolog agama-agama dunia, dan para negarawan dalam menavigasi arah politik keagamaan era kontemporer. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Profesor Amin Abdullah. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Tim kami akan membacakan pertanyaan yang masuk untuk masing-masing narasumber secara bergiliran. Setiap pertanyaan yang dibacakan akan langsung dijawab satu persatu. Silakan, mohon dibacakan pertanyaan untuk Ibu Pendeta Henriette Lebang. Dari Dr. Hotner Tampu Bolon kepada Ibu Eri Lebang, bagaimana caranya memasukkan konsep Abrahamik ke sekolah, sedangkan kondisi sekarang masih banyak sekolah-sekolah di tingkat SD atau SMP negeri yang tidak punya guru agama kecuali misalnya guru agama Islam. Terima kasih. Silakan, Ibu Eri Lebang, boleh langsung dijawab. Iya, ini terima kasih Pak Hotmar. Saya kira ini concern kita bersama ini. Di berbagai sekolah masih banyak yang tidak mempunyai guru agama Kristen, guru agama, ya saya kira guru agama Kristen terutama. Nah, tetapi menurut hemat saya strategi pada dasarnya intinya dulu ya, apa peranan pendidikan agama di sekolah. Saya kira ini yang perlu dijawab bersama dulu. Peranan pendidikan agama, bagaimana pendidikan agama dapat berfungsi secara strategis untuk membangun toleransi di kalangan darah didik pada khususnya. Nah, ini kalau ini menjadi perhatian, maka cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah juga mestinya mengalami perubahan. Ya, menurut hemat saya sebenarnya sangat strategis. Pendidikan itu menjadi sarana untuk membangun toleransi, terutama dalam konteks di mana naradidik berasal dari berbagai latar belakang agama. Misalnya, ya, memang ada pendalaman mengenai agama masing-masing, tetapi ada juga, ya, tetapi bagaimana supaya tidak begitu terkotak-kotak begitu. Ada kesempatan di mana naradidik itu mendapat kesempatan untuk berbagi pemahaman, misalnya mengenai isu yang dihadapi bersama. Tadi dikemukakan misalnya soal pemanasan global, soal kemiskinan, soal korupsi misalnya, bagaimana setiap agama ini bisa didiskusikan di dalam konteks naradidik yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian, pendidikan agama itu tidak menjadi terkotak-kotak saja. Saya kira ini persoalan kita sekarang, karena pendidikan agama di sekolah itu masih sangat terkotak-kotak. Tidak ada kesempatan naradidik untuk berinteraksi satu dengan yang lain untuk membagi pemahamannya mengenai agamanya. Sehingga tidak ada kesempatan bagi yang lain untuk mengenal agama yang berbeda. Saya kira tadi dikemukakan oleh Bapak Profesor Amin Abdullah tentang hal ini, bagaimana sebenarnya pendidikan itu bisa menjadi sarana untuk ya, mengenal agama yang berbeda. Dan dengan demikian diharapkan penghargaan titik-titik temunya bisa ditemukan, tetapi juga pada saat yang sama menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara agama-agama itu. Nah, kalau ini menjadi prinsip pokok, maka menyusul tentunya fasilitas apa yang dibutuhkan, guru agama yang seperti apa yang dibutuhkan. Ya, saya kira ini respon saya untuk Pak Hotmar. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Eri Lebang. Berikutnya pertanyaan untuk Rabbi David Rosen. Silakan dibacakan questions for Rabbi David Rosen. To Rabbi David Rosen from Octavianus Nathanael. For thousands of years, Israel had already had problems with the descendants of Ishmael and later with the Christians, I assume, though they are brothers. How progressive had the mutual understanding between these three religions in Israel and the Islamic countries? What kind of efforts in education had been used to achieve this?
It seems that the problems between these three religions are extremely higher now than before. Is it possible for us to expect this happen in this generation? Thank you. Okay, Thank you very much. Thank you very much, Octavius, for this very important question, which raises many different other questions. And I will try to do my best to respond to it in a very short time, because it really requires more time than I have. First of all, let me point out that the Jewish experience under Islam was far better than it was under Christianity. Even if the Christianity did not teach it, nevertheless, in practice, what happened was that Christianity claimed that Jews were blind for not recognizing Christian dispensation, and that Christianity had replaced Judaism. And therefore, there was a process of delegitimization and demonization of Jews. Today, Christianity has substantially purified itself of this disease of anti-Semitism, but it was very much predominant within a Christian world. Within the Muslim world, Judaism, of course, has a status like Christianity of people of the book. And even though Jews had to understand their place and to recognize their place, which was a secondary place, nevertheless, Jews did not experience that kind of demonization and marginalization in the same way. And generally speaking, the Jewish experience of Islam under Islam was quite positive under the circumstances. Also, there were no problems for Judaism with Islam theologically, whereas concepts of the incarnation, the vicarious atonement, the use of effigies, these all posed problems with regards to Christianity. So I'm not sure that your analysis of the past is necessarily that accurate. Of course, we lived in a world which by nature was not pluralist, and where power was seen as justification. And that meant that anybody who was not the dominant entity within society very often suffered. But I don't think you're right to say that the situation today is worse than before. What is true is today we have more information at our disposal than ever before. So all the communications come through. And what sells newspapers and boosts TV ratings is not the positive, but the negative. So all the negative elements come into our living room, and we get the impression that things are much worse than I believe that they really are. I can say that here within Israel, while obviously there are political challenges, you must remember that 20% of our society are full Arab citizens who are citizens of the state of Israel. And while there is plenty of room for improvement, there are over 200 different organizations working in terms of Jewish-Arab relations, Jewish-Christian and Muslim relations. And there is so much interfaith collaboration, not only between Jews, Christians, and Muslims in the world, but also between the other religions as well. In fact, we live in an era where there has never, ever been as much interreligious cooperation and collaboration than ever before. But of course, if the newspapers and television don't give you that impression. So I think the important thing is for us not to allow the negativity to overwhelm us, and simply to increase the positivity and be true to the most noble teachings of our heritage. Thank you very much, Rabbi Rosen. Pertanyaan berikutnya adalah untuk Profesor Amin Abdullah. Silakan dibacakan pertanyaan untuk Profesor Amin Abdullah. Pertanyaan dari Triles Nenub. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Profesor Amin Abdullah tentang etika di atas teologi. Hal ini mengandaikan bahwa kita sudah paham dan hidupi kenyataan bahwa masing-masing agama yang kita anut memiliki misi untuk membawa kebaikan bagi sesama dan semesta. Yang menggelisahkan adalah mentalitas seperti apa yang perlu disiapkan sedini mungkin agar peserta didik menyiapkan diri untuk menerima pelajaran bahwa semua orang harus paham tentang etika di atas teologi. Terima kasih. Silakan, ya. Pak Amin Abdullah. Baik. Terima kasih. Etika atau akhlak yang mulia, kata Bu Lebang itu di dalam standar pendidikan nasional. Ya, tegas sekali bahwa etika sebetulnya buah daripada pendidikan agama apapun itu adalah etik sebetulnya. Perilaku yang baik, ya, sikap perilaku
yang baik di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk ini. Nah, ketika kita belajar agama masing-masing, tetapi kemudian keluar dari sekolah, keluar dari masjid, sinagog, atau juga gereja, lalu kita berbuat yang tidak harmonis, yang tadi kekerasan, ada ekstrim, ada apalagi tadi prejudice pun sebetulnya tidak boleh. Nah, kalau ketika kita keluar bertentangan dengan apa yang diajarkan di sekolah dan juga di gereja, tempat-tempat beribadah, maka otomatis etika kita itu yang kemudian sangat-sangat buruk, ya, bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam agama-agama. Nah, mentalitas seperti itu, nah disitulah maka perlu ya sebetulnya tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi sebetulnya yang diperlukan adalah semacam checklist, ya, checklist gitu. Ketika kita berbuat sesuatu, apakah itu menyenangkan orang lain atau tidak? Apakah ketika saya berhubungan dengan orang lain, the others, al-akhar, itu kita ada rasa simpati atau empati atau tidak. Nah, kalau di dalam checklist itu tadi rupanya kita bertentangan, nah itu kita sudah against morality sebetulnya, against ethics itu. Nah, itulah maka anak didik itu tidak hanya Nah, kalau menanamkan akhlak semacam itu tidak bisa secara dogmatik, tidak bisa secara indoktriner tidak bisa. Apalagi generasi milenial sekarang, maka metode supaya bisa diserap dengan baik, ya memang kritikal, pendidikan kritis dan dialogis. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Profesor Amin Abdullah. Kita nampaknya masih ada kesulitan koneksi dari Sheikh Al-Isa, jadi kita akan lanjut dulu ke Ibu Pendeta Eri Lebang. Pertanyaan berikutnya, silakan dibacakan untuk Ibu Pendeta Eri Lebang. Pertanyaan dari Dharma Hutauruk. Peran guru sangat vital di Indonesia. Tidak jarang, anak lebih takut atau segan kepada guru ketimbang orang tuanya. Ditengarai kemampuan guru agama di pendidikan dasar dan menengah masih belum sesuai dengan standar dan keinginan BNSP atau pemerhati Indonesia. Ini yang sering menimbulkan banyak masalah toleransi bagi kita. Bagaimana pandangan Ibu atau BNSP untuk meningkatkan mutu toleransi ini melalui guru? Terima kasih. Silakan, Ibu Eri Lebang. Ya, terima kasih. Ya, saya kira perlu sebuah proses transformasi, ya. Cara melihat bagaimana pendidikan agama yang menabur benih toleransi. Ini berarti, ya, saya kira tadi banyak berhubungan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Abdullah tentang bagaimana seorang guru agama misalnya tidak hanya mengenal agamanya, tetapi mengenal agama yang lain juga. Ini saya kira penting, yang barangkali praktek seperti ini belum terjadi dengan baik. Dan oleh karena itu, cara pendidikan, misalnya pendidikan guru agama, masih sebatas mengenal agamanya. Dan bahkan sadar atau tidak, barangkali masih ada prejudis terhadap agama yang lain. Nah, ini persoalannya saya kira. Ketika cara mempersiapkan guru-guru, ya, guru-guru yang sangat dilihat berwibawa oleh naradidik, bagaimana mempersiapkan guru yang toleran, guru yang terbuka, menghargai perbedaan, ya, termasuk saya kira bukan hanya persoalan agama, tapi persoalan keterbukaan melihat perbedaan dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia, suku yang berbeda, ya, bakat siswa yang berbeda, dan seterusnya. Jadi ini memerlukan jadi pendidikan guru, ya, saya kira sangat penting dalam rangka memupuk sikap toleransi itu, ya. Jadi kalau
guru dikatakan lebih dianggap atau lebih dilihat sebagai panutan oleh murid. Nah, ini juga sangat penting bagaimana model dari bagaimana guru mempersiapkan model cara berinteraksi dengan naradidik yang terbuka dan yang menghargai perbedaan, baik dalam pendidikan agama maupun pendidikan pada umumnya. Ya, kadang-kadang ini like and dislike ini ada dalam dalam di sekolah misalnya gitu. Sedang pada si murid ini lalu dibedakan dengan murid yang lain, atau ada kemampuan yang berlebih pada satu murid, lalu murid itu katakanlah dispesialkan dibandingkan dengan murid yang lain. Nah, saya kira ini dalam konteks kemajemukan ini bukan kemajemukan agama saja, tapi berbagai bentuk kepelbagaian, ya. Karunia-karunia yang berbeda atau minat-minat yang berbeda, skill yang berbeda itu bagaimana itu dihargai juga di sekolah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eri Lebang. Pertanyaan berikutnya, next question is for Rabbi David Rosen. Silakan dibacakan pertanyaan untuk Rabbi David Rosen. Question from Satya. Rabbi David Rosen, one of the big problems in developing mutual respect in Abrahamic religions is believed to be the negative stereotypes and prejudices among the believers from the different religions. From your experience, is this a real obstacle in building interfaith relation? Do you think that this is affected by the religious education in the family and at school? What is your opinion about this? Thank you. Sorry, the last sentence was interrupted. Could you repeat it? Okay. From your experience, is this a real obstacle in building interfaith relation? Do you think that this is affected by the religious education in the family and at school? What is your opinion about this? Thank you. Thank you very much. You know, the sages of our ancient Jewish sages of the Talmudic period were remarkably candid in saying that religion can be the elixir of life or it can be the poison of death. In other words, religion has the potential to elevate us and to make us more ethical, more humane, more human, and more loving towards all people. It has enormous power, but it also has the capacity also to be able to make us more insular and enclosed. We also need to take into account the fact that religion is wrapped up with people's identities. And when people feel threatened in any way, they tend to close themselves off from the rest of society and use religion to reinforce their own isolation. So religion can be used in very destructive ways. But my experience is that when people of true religion, or I should say true religious people imbued with the authentic spirit of their religious heritage, encounter one another with openly, genuinely, that religious spirit has the power to build friendships and bonds and mutual respect that is far profounder and stronger than anything else. I obviously find myself in many situations where, because I'm an Israeli, because I come from Israel, I'm often caught within tensions of political discourse. And I find that I often can't get out of these through political argument. But when I seek to talk in terms of religious attachments, then I often receive an understanding from my interlocutors that I would not receive on the basis of any other secular consideration. So I recognize that religion has a lot to answer for, or as Dr. Alisa says, the way we have used or abused religion has a lot to answer. But I profoundly believe that it has the capacity to overcome all these problems and to be a source not only of healing, but of enormous goodness and blessing for all humanity. Thank you, Rabbi Rosen. Pertanyaan berikutnya untuk Profesor Amin Abdullah, silakan. Dari Bapak Dr. Ramot Peter, mohon penjelasan lebih lanjut untuk mempertemukan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan dalam konteks pendidikan agar mampu berkontribusi sebagai warga negara. Lalu,
Apa yang dimaksud dengan teologi agama-agama itu diperlukan teolog yang multi-religion dan meninggalkan doktrin untuk membangun kerjasama antar agama demi kebaikan berbangsa? Terima kasih. Silakan, Pak Amin. Pak Amin, tolong di-unmute. Ya, terima kasih. Ya, ini masalah yang sangat-sangat penting ya untuk masyarakat multikultural, masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Kita sering bicara tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan. Apakah ini satu permukaan dengan satu mata uang dengan dua permukaan. Jadi ketika bicara kebangsaan, nasionalisme yang baik itu juga mestinya ada nilai-nilai keagamaan yang baik gitu. Begitu juga ketika kita bicara agama yang baik, nilai-nilai keagamaan yang baik ya otomatis punya implikasi yang bagus kepada nilai-nilai kebangsaan yang baik. Nah, sekarang ini ya tadi disebut oleh Dr. Isa tentang munculnya al-mutatorrifun, ekstremisme atau violence ekstremisme dengan gerakan transnasionalisme segala macam, belum lagi neoliberalisme dan lain sebagainya, itu juga faktor-faktor di luar yang mempengaruhi bagaimana hubungan antara kebangsaan dan keagamaan tadi itu. Up and down ya, di tanah air juga up and down. Pada saatnya ya bagus sekali hubungan antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan. Tapi pada suatu saat ya itu tadi ada dinamika kehidupan politik, pergantian rezim, ada desentralisasi juga kadang-kadang juga mengganggu itu tadi. Nah, untuk itu saya kira ya sulit kalau hanya pendidikan kewarganegaraan sementara pendidikan agamanya terpisah begitu ya. Tapi mestinya ya pendidikan keagamaan dan pendidikan kewarganegaraan itu menyatu gitu sehingga ada check and balance-nya di situ. Nah, sekarang ini kadang-kadang guru-guru bicara tentang nilai-nilai kebangsaan, lalu guru agama kadang-kadang tidak bicara tentang nilai-nilai kebangsaan gitu. Dan sebaliknya, guru-guru agama bicara tentang dirinya sendiri, agamanya sendiri, tanpa melihat agama orang lain, padahal ketika kita masuk kepada kebangsaan, itu berarti beraneka agama dan juga kepercayaan. Nah, itulah saya kira tugas keindonesiaan kita di sini adalah bagaimana itu bisa mendialogkan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan sekaligus dan juga nilai-nilai kewargaan, saya kira. Maka tidak bisa pendidikan agama terlepas dari kewarganegaraan dan juga tidak bisa terlepas dari pendidikan kebangsaan. Itu saya kira dalam masyarakat majemuk multikultural itu yang diperlukan sekarang. Nah, apakah pendidikan kita siap untuk itu? Saya kira kita terus-menerus harus ngecek di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Berhubung kita masih ingin mendengar kata penutup, closing statement dari masing-masing narasumber, mohon maaf sayang sekali kita harus menutup dulu sesi tanya jawab ini. Dan mohon maaf juga ternyata Sheikh Dr. Alisa nampaknya masih ada kesulitan dengan internet connection-nya sehingga masih belum dapat bergabung. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf apabila belum sempat dibacakan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu akan kami catat semua sebagai masukan bagi Kementerian Agama dan Institut Lemena untuk langkah-langkah selanjutnya. Nanti setelah kata penutup dari para narasumber dan webinar ini berakhir, Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman feedback untuk memberikan masukan bagi kami. Karena kami akan menindaklanjuti acara ini, kami sangat memerlukan masukan Bapak Ibu. Apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, serta topik atau permasalahan apa yang penting dalam hubungan Muslim, Kristen, dan Yahudi yang perlu disoroti ke depannya.
Seluruh masukan Bapak Ibu amat penting bagi kami di Kementerian Agama dan Institut Lemena dalam merencanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Sekarang kami ingin mempersilakan para narasumber untuk menyampaikan masing-masing 2 menit kata penutupnya. Pertama, kami ingin mempersilakan kepada Ibu Pendeta Henriette Huta Barat Lebang untuk memberikan kata penutupnya. Ibu Pendeta Eri Lebang, kami persilakan. Terima kasih. Satu hal yang inti dalam 3 agama ini adalah hospitality. Silaturahmi, menerima yang lain secara terbuka. Ya, ini saya kira menjadi modal dalam ketiga faith, Abrahamic faiths ini, bisa menjadi modal titik tolak untuk membangun keterbukaan, menerima perbedaan, dan mengatasi praanggapan negatif satu terhadap yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Henriette Lebang. Berikutnya kami ingin mempersilahkan Rabbi David Rosen untuk memberikan kata penutupnya. Rabbi David Rosen, your closing remarks, please. Thank you. I don't have very much to add, and especially as I think I probably overused my time previously, I will try and now only use a little bit of the 2 minutes you've given me to first and foremost express my thanks and my appreciation to the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and to the Lemena Institute for these wonderful seminars and for this one in particular, and also to add my congratulations to Minister Komas and hope that this will be a path that we will continue to follow and to be able to work on. I believe that Indonesia has a very special role to play for the lives of the Abrahamic families around the world, and that its fundamental ethos of unity in diversity is in fact a guiding light for all of us, in which we may be able to appreciate those differences, respect the commonalities, and work together for the betterment of all. Thank you. Thank you, Rabbi Rosen. Berikutnya kami mempersilakan Profesor Amin Abdullah untuk kata penutupnya. Silakan di-unmute dulu, Pak. Masih belum, Pak. Masih mute, Pak. Bisa tolong di-unmute. Pak Amin masih... Oke, ya sudah. Ya, baik, silakan, Pak. Iya, dari pembicaraan malam ini memang nampak sekali bahwa ya pendidikan agama kita untuk mengenalkan 3 Abrahamic religion dan juga beyond Abrahamic religion, saya kira masih jauh, masih berat ya. Apalagi tadi Pak Alwi menyebut bagaimana pendidikan dasar, bagaimana pendidikan menengah, begitu, dan juga mungkin perguruan tinggi. Jadi kalau pendidikan agama itu bisa keluar dari jebakan jebakan truth claim ya, kebenaran tunggal, apa yang disebut dengan moral monism. Biasanya pendidikan agama itu jatuh pada moral monism. Satu-satunya kebenaran adalah yang ada di tangan dia, dan itu akar daripada sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk itu pendidikan agama ke depan memang harus bergandengan dengan multikulturalisme juga. Kalau pendidikan agama berdiri sendiri tetapi tidak dikaitkan dengan diskusi seperti multikulturalisme, multiple identity within us and within me, within you, multiple identity itu saya kira perlu dikenalkan. Nah, kalau itu semua
diperoleh, baru ada hospitality, tolerance, solidarity, dan lain sebagainya. Masih panjang jalannya. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Amin Abdullah. Kita telah mendengar berbagai peluang dan tantangan dari para narasumber kita, bagaimana untuk mencoba membumikan tema relasi Islam, Kristen, dan Yahudi sebagai keluarga agama-agama Abrahamik ini melalui pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Amin Abdullah terakhir tadi, bahwa ini adalah tugas besar yang harus dipikirkan dan dikerjakan bersama, tugas yang masih panjang, yang harus dijalankan, tidak hanya di Indonesia, tetapi antar bangsa dan negara. Karena agama melampaui batas-batas bangsa dan negara. Tujuannya bukan hanya untuk kebaikan umat Muslim, Yahudi, Kristen, Protestan, atau Katolik saja, tapi untuk kebaikan seluruh umat manusia. Tentu perjalanannya masih panjang, tapi mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat mulai memberi inspirasi arah yang dapat dituju sambil kita memasuki tahun 2021 ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama di dalam sambutannya tadi. Akhir kata, kami atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Lemena mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah menyediakan waktu untuk hadir, Your Excellency Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, Reverend Henriette Huta Barat Lebang, Chief Rabbi David Rosen, and Professor Amin Abdullah. Thank you very much to all of you for coming and sharing your knowledge and expertise with us. We greatly appreciate it. Kepada seluruh peserta, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua. Terima kasih kepada seluruh tim kerja. Selamat malam dari Jakarta. Sampai jumpa di acara berikutnya. See you in our next program, and goodbye now.